Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kabar baik karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap memelihara kita. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya mengawali dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab hanya karena kasih karunia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan pertolongan Tuhan yang sama bahkan lebih dahsyat lagi, Tuhan pasti kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dimampukan untuk cakap menanggung segala perkara, termasuk cakap untuk bisa melalui kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan pada hari-hari ini. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan segenap otoritas Tuhan. Karuniakan roh hikmat marifat dari sorga. Buka dan singkapkan rahasia firman-Mu. Buka juga hati dan pikiran kami. Sehingga kami mengerti apa rencana di balik daripada situasi kondisi. Melalui firman-Mu kami dapat belajar menangkap pesan Tuhan, menangkap kehendak Tuhan yang menguatkan kami, menopang kami, mengubah kami, mengajar kami, memberkati dan menyelamatkan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, baik sengaja atau tidak sengaja, baik yang terselubung maupun yang transparan. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Hamba siap memaparkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali bahwa Tuhan boleh izinkan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap bahwa kita semua tetap bersukacita dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan bagaimana situasi kondisi pada hari-hari ini. Dan kita bisa melihat secara nyata bagaimana kita yang biasanya bebas untuk bisa bekerja, bebas beraktivitas. Hari-hari ini kita semuanya harus mentaati, mengikuti bagaimana instruksi daripada pemerintah, pemimpin kita untuk menjaga bagaimana kesehatan, keamanan kita bersama. Dan oleh sebab itu, maka hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar bersama-sama merenungkan bagaimana firman Tuhan yang berbicara kepada kita semua tentang satu tema, yaitu waspadalah terhadap perubahan zaman. Waspadalah terhadap perubahan zaman. Saya akan membacakan ayat nas firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya
jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Waspadalah terhadap perubahan zaman. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sering menasehati kita bagaimana kita harus siap dengan akhir zaman. Saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari terakhir di sini tidak hanya terbatas pada pengertian akhir zaman atau secara eskatologis, tetapi tantangan itu bukan hanya datang dari luar, tetapi justru datang dari dalam, yakni dari orang-orang yang dianggap paling beribadah, aktif dalam persekutuan, dianggap hidupnya berohani. Mereka bukan alfa dalam beribadah, tapi justru mereka tetap beribadah. Hanya saja mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka memungkiri substansi daripada ibadah itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Rasul Paulus menguatkan dan memotivasi Timotius selaku gembala muda yang dipersiapkan dan yang Tuhan perkenankan atasnya, agar senantiasa tekun dalam menunaikan tugas panggilannya di tengah-tengah situasi yang semakin sukar pada saat itu. Saudara-saudara, kata sukar dalam bahasa Yunani dikatakan kalepos. Artinya adalah sukar dan berat. Berat untuk dihadapi, ganas dan berbahaya. Termasuk bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka keadaan itu adalah keadaan yang sukar dan keadaan yang berat. Hari ini digenapi firman Tuhan. Orang-orang yang setia, termasuk yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, mereka dan kita semuanya menghadapi perkara yang sama, di mana kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang sukar, dan itu secara nyata kita menghadapinya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang dinasehati Rasul Paulus kepada Timotius muda dan sekaligus sebagai nubuatan disampaikan hambanya Rasul Paulus sekarang ini sudah sedang dan akan terus digenapi perihal kesukaran-kesukaran yang terjadi pada akhir zaman ini. Pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah, apa penyebab kesukaran ini? Jawabannya adalah akibat kemerosotan moral manusia. Sekali lagi, akibat daripada kemerosotan moral manusia. Kumulasi dosa di sini disebabkan oleh 3 pokok. Yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Ayat yang kedua, orang akan dibentuk menjadi pribadi yang sangat egois, karena kecenderungan hati manusia adalah mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Manusia akan dibentuk menjadi materialistis. Segala sesuatu diukur dengan uang, uang dan uang. Pendek kata dapat kita katakan, uang adalah segala sesuatunya, dan uang itu bagaikan dalam tanda petik Tuhan dari segala sesuatunya. Yang ketiga, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya ulangi sekali lagi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah sendiri. Orang-orang tidak lagi mencintai Allah
secara tulus dan murni. Orang-orang tidak lagi mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, roh, dan seluruh aspek kehidupan mereka. Tetapi mereka lebih mencintai suatu kenikmatan-kenikmatan sesaat yang diproduk oleh dunia ini. Saudara-saudara, kebobrokan moralitas manusia dapat kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Maka di sana kita akan temukan bagaimana manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, sampai kepada mereka hidup dalam hawa nafsu dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu mereka. Satu hal yang harus dilakukan manusia adalah harus berubah dan tidak boleh tawar-menawar. Sebab kalau tidak berubah, maka kita akan ketinggalan zaman dan sering dijuluki dengan kudet atau kurang update. Kurang update. Saudara-saudara, perubahan itu menuntut suatu perjuangan, berpacu dengan waktu, berlomba meraih kesuksesan, mencari dan menciptakan peluang untuk meraih hidup yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Hingga ada yang menghalalkan segala cara hanya demi mencapai ambisi dan keinginannya dengan moto, jangankan uang halal, uang haram saja sulit mendapatkannya. Sekali lagi, jangankan uang halal, uang haram saja sulit mendapatkannya. Nah, persaingan kehidupan dalam perubahan zaman ini banyak yang melahirkan berbagai-bagai penderitaan. Tidak sedikit dalam zaman ini demi mencapai tujuan hidup, maka ia pun berenang dengan gaya khas, yakni gaya dada dalam tanda petik. Nah, untuk melaju, si perenang dengan kedua tangan mengibaskan rekan-rekannya ke kiri dan ke kanan. Dengan kedua kakinya ia mengepak dan menerjang semua teman-temannya ke belakang. Kemudian mengangkat kepala menjilat ke atas tanpa ada sekat. Perubahan zaman ini kejam, begitu kejam bagi setiap orang yang tidak dapat mengatasinya, akan digilas oleh perkembangan zaman ini. Orang lebih mencintai pemberian Tuhan daripada Tuhan yang memberi pemberian itu sendiri. Beribadah untuk mencari kepentingan atau kehendak pribadi, bukan untuk mencari kepentingan atau kehendak Tuhan. Saudara-saudara, beribadah untuk mencari kesenangan pribadi, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga muncul istilah, tidak semua orang yang datang ke gereja itu orang beriman. Tapi orang beriman pasti datang ke rumah ibadah, pasti datang ke gereja. Ibadah dijalankan secara rutinitas, tetapi dosa dipelihara secara subur. Jatuh bangun di dalam dosa, bahkan terikat dengan dosa-dosa yang tidak pernah mengalami suatu pertobatan dan suatu pemulihan. Satu hal yang sangat menyedihkan dalam perjalanan seluruh peradaban manusia dan moralitas, lebih sering dicerai paksa daripada dikawinkan. Saudara-saudara, apa aplikasi dari renungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah Rasul Paulus memberi peringatan secara serius supaya menguatkan para gembala atau hamba Tuhan dan umat Tuhan atau setiap gereja agar tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ambil komitmen untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dengan pola hidup Kristus.
kedua, belajarlah mencintai Tuhan. Sekali lagi, belajarlah mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih daripada harta benda, lebih daripada profesi kita, lebih daripada keluarga kita, Tuhan adalah satu prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Yang ketiga, masa sukar adalah gambaran pemurnian dan tuaian yang sudah siap dipanen. Yang keempat, zaman terus berubah. Bahkan yang tidak pernah berubah selain dari Yesus Kristus ialah perubahan itu sendiri. Untuk bertahan hidup dari perubahan zaman adalah kita dituntut, kita semua tanpa terkecuali dituntut untuk terus dan terus belajar. Belajar dalam tanda petik dalam banyak hal, dalam banyak perkara, untuk menerima perubahan-perubahan termasuk dalam diri kita sendiri, sehingga kita mengerti mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara, kita tiba di penghujung renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa komitmen Anda tentang perubahan zaman ini? Mari renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, kita dituntut untuk mengalami perubahan-perubahan dunia ini. Pastikan kita semua bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan rohani, kekuatan iman yang memampukan kita untuk dapat berjalan menerobos segala kesukaran-kesukaran dunia hari-hari ini dan hari selanjutnya. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Dia walau sedetik jua pun, karena Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Sudahkah Anda mengambil satu komitmen bahwa di tengah-tengah perubahan zaman ini Tuhan memberikan kekuatan untuk Anda semakin dekat dengan Tuhan, semakin berpaut kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan ini menjadi perlindungan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Sekarang mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai memaparkan berita firman Tuhan. Sungguh kami ada di tengah zaman yang sangat sukar hari-hari ini. Tetapi di tengah-tengah zaman yang sukar ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik jua pun. Oleh sebab itu, buka setiap mata rohani kami, memandang kepada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Bahkan di saat-saat kami tidak mampu melaluinya, Tuhan menggendong kami. Itu menjadi jaminan Tuhan, itu menjadi garansi Tuhan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan hati kami Tuhan, dan Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, meneguhkan firman-Mu, memeteraikannya supaya menjadi rema bagi kami semuanya. Pakai kami Tuhan untuk hidup on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Dan saudara-saudara, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan yang penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, menyertai, menguatkan, menghiburkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus,
hamba sudah berdoa dan hamba tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.